Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9A yang beranggotakan saya sendiri, Ramadhi Fadila dengan NPM 2013 024057 dan teman saya, Sela Hamidah dengan NPM 2013 024059. Di sini kami akan membahas tentang sistem koordinasi saraf mata kuliah fisiologi hewan. Materi yang akan dibahas yaitu ada definisi sistem saraf, struktur saraf, sel saraf, sistem saraf hewan invertebrata, dan sistem saraf hewan vertebrata. Yang pertama ada definisi sistem saraf akan disampaikan oleh saya sendiri. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Sistem saraf merupakan sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensorik indrawi, aktifan motorik atau pergerakan volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai bagian fisiologis tubuh. Yang kedua ada struktur saraf. Yang pertama yaitu ada dendrit. Dendrit ini merupakan penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Kemudian ada soma ke badan sel, ini merupakan bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Kemudian ada akson, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal atau impuls. Nah, pada akson ini terdapat selubung myelin yang merupakan bagian sel yang membungkus neurit, berisi lapisan lemak selaku pembungkus neurit. Kemudian myelin ini merupakan kumpulan sel Schwann yang menempel pada akson, berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Kemudian pada bagian dari akson yang tidak terbungkus oleh myelin, yaitu ada nodus Lansier, merupakan berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Kemudian terdapat juga sinapsis yang merupakan celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Selanjutnya ada sel saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang pertama sel saraf sensorik, berfungsi menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum balik. Ujung akson saraf sensori berhubungan dengan saraf intermediat. Kemudian yang kedua ada sel saraf motorik, berfungsi mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otak atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Dan yang ketiga ada sel saraf intermediat atau sel saraf konektor yang disebut juga dengan sel saraf asosiasi. Materi yang keempat ada sistem saraf hewan invertebrata. Sistem saraf invertebrata biasanya lebih sederhana daripada sistem saraf vertebrata, dan tidak semua hewan invertebrata memiliki sistem saraf. Hewan yang tergolong protozoa dan porifera tidak memiliki sistem saraf. Meskipun demikian, pada porifera terdapat sel yang sensitif terhadap rangsang, antara lain zoonosit dan meiosit. Karena itu, gerakan dari flagellum pada zoonosit tergantung pada keadaan lingkungan. Yang pertama ada protozoa. Protozoa memiliki tingkat reaksi yang sangat rendah terhadap dunia sekitar dan tidak memiliki sistem saraf. Namun mereka dapat bereaksi terhadap cahaya dan perubahan tubuh dan memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsang, contohnya pada amuba dan paramecium. Selanjutnya ada Coelenterata. Sistem saraf pada Coelenterata merupakan hewan yang paling sederhana dibandingkan kelompok hewan tingkat rendah lain. Sistem sarafnya hanya terdiri atas jaring saraf yang tersebar di seluruh tubuhnya. Rangsangan di bagian tubuh manapun akan menyebabkan impuls yang menyebabkan seluruh tubuh bergerak. Contohnya pada hidra yang sudah memiliki sistem saraf disebut saraf impuls, yang dapat mendeteksi dan memberikan respon terhadap suatu rangsangan secara merata dari segala arah. Tetap sel-sel saraf difus masih tersebar dan membentuk jaringan seperti jala. Maka dari itu, sistem saraf ini disebut juga saraf jala. Kemudian ada echinodermata. Sistem saraf echinodermata dikenal dengan saraf pectus. Echinodermata tidak memiliki otak dan hanya memiliki cincin saraf pusat serta cabang saraf yang menyebar pada lengan atau bagian tubuhnya yang simetris radial tepatnya di bawah kulit, menyebabkan koordinasi yang terjadi berjalan lambat. Walaupun begitu, echinodermata sensitif terhadap sentuhan, cahaya, suhu, dan keadaan air di sekitarnya. Contohnya pada bintang laut, cincin saraf pusatnya terletak di sekitar esofagus, sedangkan saraf radial terdapat di setiap lengan, sejajar dengan sistem sirkulasi air yang membantu pergerakannya. Juga memiliki kaki tabung yang sensitif terhadap zat kimia bersumber dari makanannya. Juga memiliki ekspos untuk membantu dalam merasakan sensitivitas cahaya menggunakan sang reseptor. Selanjutnya ada platyhelminthes.
Sistem saraf pada platyhelminth mintes, misalnya pada cacing, yaitu sistem saraf tangga tali. Pada sistem ini, pusat susunan saraf yang disebut sebagai ganglion otak terdapat di bagian kepala dan berjumlah sepasang. Dari kedua ganglion otak tersebut keluar tali saraf putih yang memanjang di bagian kiri dan kanan tubuh dan berhubungan dengan salur saraf melintang. Platyhelminth mintes ini juga memiliki bintik mata pada bagian kepala yang terdapat sel-sel yang peka terhadap cahaya dan terhubung pada sistem saraf, yang membuat cacing dapat membedakan gelap dan terang. Selanjutnya ada Annelida. Cacing memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau ekor. Pada sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian tertentu yang disebut ganglion. Cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah, kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala merupakan kumpulan badan sel saraf terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga. Ganglion kerongkongan dan ganglion ruas badan terletak di bawah saluran pencernaan. Di antara ganglion kepala dan ganglion bawah kerongkongan terdapat dua buah saraf penghubung. Di antara ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas badan terdapat satu buah saraf penghubung. Selanjutnya pada tiap-tiap ruas tubuh terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus. Sistem saraf pada ruas tubuh dengan percabangannya berfungsi mengatur gerakan tubuh cacing tanah. Selanjutnya pada film arthropoda akan dijelaskan oleh teman saya Vela. Saya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan terkait arthropoda. Pada arthropoda, misalnya pada belalang, terlihat memiliki sistem saraf tangga tali. Sistem saraf pada belalang itu terdiri atas 3 ganglion, yaitu yang pertama ada ganglion kepala yang merupakan 2 buah ganglion terbesar di bagian kepala sebelah atas yang terdapat saraf penglihatan dan mata serta saraf peraba dan antena. Yang kedua ada ganglion bawah kerongkongan yang berhubungan dengan ganglion kepala melalui 2 buah serabut saraf yang masing-masing terdapat di sebelah kanan dan sebelah kiri kerongkongan. Ganglion ini dihubungkan dengan ganglion ruas badan oleh 2 buah serabut saraf. Yang ketiga ada ganglion ruas badan yang dihubungkan oleh 2 buah serabut saraf. Tiap ganglion ruas badan membentuk cabang-cabang serabut saraf yang masing-masing bercabang lagi hingga ke bagian bawah tubuh yang berdekatan. Selanjutnya pada moluska. Sistem saraf pada moluska terdiri atas 3 buah ganglion utama, yaitu ganglion otak, ganglion visceral atau ganglion organ-organ dalam, dan ganglion kaki atau pedal. Ketiga ganglion utama ini dihubungkan oleh tali saraf longitudinal, sedangkan tali saraf longitudinal ini dihubungkan oleh saraf transversal ke seluruh bagian tubuh. Di dalam ganglion pedal terdapat statosit yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem saraf pada hewan vertebrata. Yang sistem saraf pada vertebrata secara umum dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan pada sistem saraf tepi utamanya terdiri dari saraf yang merupakan saraf panjang yang menghubungkan saraf pusat ke setiap bagian dari tubuh. Sistem saraf tepi meliputi saraf motorik, memediasi pergerakan volunter atau disadari, sistem saraf otonom meliputi sistem saraf simpatis, parasimpatis, dan fungsi regulasi pengaturan involunter atau tanpa disadari, dan sistem saraf enterik pencernaan yaitu sebuah bagian yang semi bebas dari sistem saraf yang fungsinya adalah untuk mengontrol sistem pencernaan. Sistem saraf yang pertama itu pada Pisces. Sistem saraf pada ikan itu terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut saraf, otak, dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Yang keduanya itu pada amfibi. Sistem saraf pada amfibi dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, serta dibungkus oleh 2 lapisan serabut, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan piameter yang berbatasan dengan jaringan saraf. Selanjutnya ada reptil. Pada otak besar reptil itu berkembang baik sebagai pusat saraf pembau. Otak besarnya meluas dan menutupi otak tengah. Bagian yang lainnya tidak berkembang dengan baik. Otak reptil terdiri dari 2 lobus olfaktoris
torius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, medula oblongata yang melanjutkan ke korda saraf. Pada reptil itu terdiri atas 12 pasang saraf kranial, pasangan saraf menuju sumit-sumit tubuh. Sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selanjutnya pada aves. Susunan saraf pada burung itu terdiri dari otak besar yang permukaannya tidak berlipat-lipat, sehingga jumlah neuron pada burung tidak banyak. Pada otak tengah burung berkembang membentuk 2 gelembung. Perkembangan ini berhubungan dengan fungsi penglihatannya. Otak kecil burung itu mempunyai banyak lipatan yang memperluas permukaannya sehingga dapat menampung neuron cukup banyak. Perkembangan otak kecil ini berguna untuk pengaturan keseimbangan burung waktu terbang. Yang selanjutnya itu pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas yang lainnya. Memiliki cerebrum yang berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus terdapat 4 buah yang setiap bagian lateralnya itu dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak atau encephalon itu terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lainnya, seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medula oblongata. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 9A yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.